Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wahyu Wahid Mutakin, Sarjana Fisioterapi, Magister Olahraga. Saya salah satu dosen di program studi D3 Fisioterapi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Al-Irsyad Cilacap. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Fisioterapi Neurologi Pusat dengan kode mata kuliah FID 3115. Saya akan menjelaskan deskripsi singkat tentang mata kuliah Fisioterapi Neurologi Pusat yang terdiri dari luaran yang diharapkan dan model pembelajaran yang dilakukan. Mata kuliah Fisioterapi Neurologi Pusat merupakan mata kuliah wajib program studi D3 Fisioterapi dengan bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah FID 3115. Mata kuliah Fisioterapi Neurologi Pusat membahas masalah gerak dan fungsi akibat gangguan atau penyakit pada sistem neurologi pusat. Mata kuliah Fisioterapi Neurologi Pusat membahas pengkajian dan analisa data sebagai dasar untuk mendiagnosa, menentukan prognosis, merencanakan, dan melaksanakan tindakan fisioterapi. Mata kuliah Fisioterapi Neurologi Pusat menggunakan prinsip-prinsip dan konsep-konsep berbagai ilmu sesuai dengan evidence-based physical therapy guna mendasari tindakan fisioterapi. Mata kuliah Fisioterapi Neurologi Pusat ini, mahasiswa mampu melaksanakan tindakan penanganan gangguan gerak dan fungsi pada gangguan sistem saraf pusat yang meliputi pemeriksaan fisioterapi, menegakkan diagnosis fisioterapi, melakukan tindakan penata laksanaan fisioterapi dengan modalitas fisioterapi, dan melakukan evaluasi dari hasil tindakan yang telah dilakukan. Sebagai seorang dosen pada Perguruan Tinggi Al-Irsyad Cilacap, saya menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satu tindakan yang telah saya lakukan adalah bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu adalah Fisioterapi Neurologi Pusat. Sistem yang saya gunakan dalam sistem pembelajaran menggunakan sistem delivery, interaction, dan assessment. Di mana sistem delivery, cara penyampaian materi yang mudah diterima oleh mahasiswa sehingga memunculkan minat belajar dan semangat dalam belajar. Interaction diharapkan pembelajaran yang dilakukan menimbulkan ketertarikan kepada mahasiswa sehingga terjalin komunikasi dan diskusi antara dosen dan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa yang lainnya. Assessment, pemberian tugas dan evaluasi untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang saya terapkan dalam perkuliahan adalah menjelaskan tentang materi yang saya bawakan yang diikuti dengan sesi diskusi untuk menanggapi dan bertanya tentang materi yang disampaikan. Mata kuliah Fisioterapi Neurologi Pusat telah diperkaya dan didukung oleh sejumlah mata kuliah pendukung yang telah didapatkan mahasiswa semester 1 dan 2. Anatomi dan fisiologi, pemeriksaan, dan modalitas fisioterapi. Sebelum dimulai pembelajaran, saya akan menjelaskan capaian pembelajaran pada mata kuliah Fisioterapi Neurologi Pusat. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami konsep fisioterapi pada gangguan neurologi pusat. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan melaksanakan pemeriksaan fisioterapi pada gangguan neurologi pusat. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami proses perbaikan jaringan pada
gangguan neurologi pusat. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan melakukan penegakan diagnosis fisioterapi pada gangguan neurologi pusat. Mahasiswa mampu memahami dan melakukan tindakan pemberian modalitas fisioterapi pada gangguan neurologi pusat. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami dan melakukan evaluasi dari tindakan fisioterapi yang telah dilakukan pada pasien dengan gangguan neurologi pusat. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami dalam memberikan home program latihan pada gangguan neurologi pusat. Capaian pembelajaran kemudian dilanjutkan menjadi sub CPMK yang mendukung capaian pembelajaran mata kuliah sebelumnya. Adapun sub CPMK terdiri dari satu, mahasiswa memahami konsep fisioterapi pada gangguan neuromuskuler. Yang kedua, mahasiswa memahami konsep pemeriksaan fisioterapi pada gangguan penyakit saraf pusat, stroke. Yang ketiga, mahasiswa memahami dan melaksanakan asuhan fisioterapi pada gangguan spinal cord dan vertebra injury. Yang keempat, mahasiswa memahami bagaimana menjaga keamanan dan kenyamanan saat menggunakan modalitas terapi pada kasus spinal cord injury. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan pengaruh modalitas fisioterapi terhadap berbagai jenis jaringan biologis tubuh. Yang keenam, mahasiswa mampu memberikan modalitas terapi latihan pada pasien gangguan neurologi. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan respon terapi latihan terhadap jaringan otot dan syaraf pada gangguan neurologi. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan respon sel dan jaringan terhadap stimulasi pada gangguan neurologi. Demikian sistem delivery pembelajaran yang saya lakukan. Selanjutnya, pembelajaran yang saya lakukan menggunakan sistem interaction. Interaksi yang saya lakukan dengan mahasiswa menggunakan sistem SCL. Sistem SCL ini sistem yang berbasis pada student center learning, di mana mahasiswa proaktif dalam sistem pembelajaran yang dilakukan, menghidupkan suasana dalam proses pembelajaran, mengembangkan minat menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Pembelajaran interaktif dilakukan dengan diskusi yang selalu melibatkan mahasiswa dalam setiap praktik secara project-based learning. Dalam mendukung proses pembelajaran dengan mahasiswa, saya menggunakan platform Google Meet, Zoom, dan Siraka Universitas Al-Irsyad Cilacap. Penerapan model pembelajaran yang saya lakukan, yang pertama adalah membaca instruksi perkuliahan, mengisi absensi perkuliahan, melakukan diskusi, mengerjakan tugas, UTS, dan UAS. Selanjutnya, dilanjutkan dengan proses asesmen untuk mengukur kemampuan mahasiswa selama mengikuti perkuliahan secara objektif, sesuai kemampuan mahasiswa dalam menerima pembelajaran yang dilakukan, dengan harapan mahasiswa mengetahui proses penilaian secara transparan dan objektif. Indikasi penilaian yang saya lakukan yang pertama adalah kehadiran dengan bobot 10%. Yang kedua, tugas dengan bobot 10%. Yang ketiga, UTS dengan bobot 15%. Yang keempat, UAS dengan bobot 15%. Yang kelima, praktik dengan bobot 20%. Yang keenam, ujian praktik dengan bobot 30%. Yang total keseluruhannya 100%. Demikian sistem pembelajaran yang saya lakukan dengan 3 komponen sistem: delivery, interaction, assessment.
Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran yang telah saya lakukan pada mata kuliah Fisioterapi Neurologi Pusat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kenikmatan ini Allah berikan di tengah-tengah kita dalam suasana yang bahagia semua. Bahagia, Mbok? Bahagia. Ya. Salawat salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Teman-teman semua, pada pagi hari ini sebelum dimulai perkuliahan, saya terlebih dahulu akan melakukan absensi terhadap teman-teman semua pada pagi hari ini. Apakah Anda siap? Siap. Oh, Ibnu Rauf Ramadan, Hadir. Prem Adisya Narestu, Hadir, Pak. Amalia Dwi Oka Putri, Rafa Abdullah Hafiz, Hadir. Desta Adi Nugroho. Hadir. Alhamdulillah, setelah kita absensi, teman-teman, kita lanjutkan perkuliahan pada pagi hari ini. Kita akan masuk pada bab tentang materi kita pada pagi hari ini adalah tentang stroke. Ada yang masih ingat tentang materi yang akan kita bahas ini, yaitu stroke? Ada yang masih ingat? Ada Pak, saya Pak. Oke, Mas Fadil. Jadi stroke itu ada dua masalah. Hemorrhage sama hemorrhage. Good. Ya. Ada yang bisa menjelaskan apa itu hemorrhage dan non hemorrhage? Saya Pak, Siap. stroke hemorrhage adalah stroke yang terjadi karena adanya pendarahan otak. Kalau stroke non hemorrhage itu stroke yang terjadi karena adanya sumbatan pada pembuluh darah. Oke, good job. Jadi benar. Materi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang stroke, stroke non hemorrhage dan stroke hemorrhage. Apa sih dampak yang ditimbulkan dari kasus stroke ini? Ada yang bisa? Siap. Jadi biasanya kan stroke yang terjadi dampaknya bisa terjadi kelumpuhan terutama di bagian sebelah ekstremitas atas sama ekstremitas bawah ya Pak. Betul. Ya, jadi stroke ini memiliki dampak ya, pada anggota gerak pada ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Gitu. Apa dampaknya? Berupa kelumpuhan, sehingga mengganggu aktivitas gerak dan fungsi pada tubuh manusia. Jadi stroke ini ketika terjadi sumbatan atau pecahnya pembuluh darah pada otak, tergantung areanya. Bisa bagian frontalis, occipitalis, ya, temporalis, dan parietalis. Ada yang masih ingat kalau kenanya di bagian frontalis itu sebagai pusat apa? Pusat daya, ya, pusat daya ingat. Nah,
kalau kita lihat ya, seperti yang dijelaskan oleh Mas Fadil ya, Mbak Agis ya, Mas Wahyu ya, bagaimana stroke ini terjadi. Kita akan masuk ya. Jadi pasien stroke ini ada gangguan ekstremitas atas dan bawah, yaitu gangguannya kelumpuhan. Nah, pada saat pasien terjadi kelumpuhan, maka peranan fisioterapi adalah memberikan latihan. Salah satu latihannya adalah transfer ambulasi. Nah, di sini saya ingin mencontohkan kepada Anda bagaimana cara melakukan transfer ambulasi. Saya minta satu orang yang menjadi probandus. Siapa? Saya, Pak. Oke, siap. Pada pasien stroke dengan kondisi kelumpuhan, ya, pada pasien stroke dengan kondisi kelumpuhan, saya contohkan kelumpuhannya pada ekstremitas, ya, atas dan bawah pada sisi dekstra, sisi sebelah kanan. Kita akan melakukan latihan, ya, bagaimana nantinya pasien ini bisa melakukan aktivitas mandiri, miring kanan dan miring kiri. Ya. Yang pertama yang kita lakukan adalah ya, memposisikan kaki dan tangan supaya kondisinya nyaman buat pasien dan nyaman buat fisioterapi. Ya. Pertama, ya, kita akan melakukan ya, posisi kaki yang sakit, ya, kita tekuk, ya, tekuk, ya, posisinya seperti ini, ya. Dilanjutkan dengan memposisikan tangan yang sakit berada posisi di atas seperti ini, nah, di atas perut. Terus tangan kita, tangan yang sebelah kiri kita ini berada di daerah pelvis, ya. Yang satunya berada di daerah shoulder, ya. Hitungan ketiga, pasien miring secara bersamaan antara pelvic dan shoulder. 1, 2, 3. Oke, good job. Ya. Dilanjutkan, positioning pada daerah kaki. Kaki yang sakit diletakkan di depan. Ya. Kaki yang sehat posisinya lurus. Nah, posisinya seperti ini. Nah, ketika posisi seperti ini, ya, teman-teman ya nanti ya mencoba untuk kita praktekkan, nanti kita praktekkan di lab secara bersama-sama. Nah, apalagi yang kita lakukan ketika pasien ya dengan kondisi kelumpuhan, yang selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan mobilisasi. Ya, melakukan mobilisasi pada ekstremitas atas dan bawah. Ada yang masih ingat mobilisasi yang kita lakukan menggunakan metode apa? Ada yang bisa? Ya. Pakai metode PNF, Pak. Ya, bagus. Menggunakan metode PNF. Akan saya contohkan lagi. Ya, akan saya contohkan. Ya. Metode PNF ini untuk ya, untuk memberikan mobilisasi gerak ya, pada ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Ya. Kita posisikan ya, 1 ya, pada daerah ya, pada daerah tangan, pada daerah wristnya. 2 ya, 3 4 5. Diikuti pada daerah elbow. 1 2 3 4. Ikuti daerah shoulder. 1 2 3. Oke. Dilanjutkan daerah ankle. 1
2, 3, 4. Dilanjutkan daerah ni. 1, 2, 3. Dilanjutkan daerah K. 1, 2, 3. Kita lakukan ya. Gerakan biji. Oke. H. 1, 2, 3. Dilanjutkan, kita memberikan rotasi 1, 2, 3, 4. Teman-teman semua, pada pasien stroke mereka membutuhkan aktivitas gerak. Ya. Ketika tidak diberikan mobilisasi pada ekstremitas yang mengalami kelumpuhan, maka akan terjadi ya, hilangnya massa otot ya. Ya. Dan terjadi atrofi otot. Oleh karena itu, kebutuhan mobilisasi ini merupakan peranan fisioterapi. Dan nantinya teman-teman juga harus menularkan informasi ini, memberikan pembelajaran kepada keluarga dalam bentuk home program. Ya. Teman-teman akan melatih ya keluarga supaya membantu fisioterapi ya, untuk melakukan ya, aktivitas latihan ya, kepada pasien stroke. Terima kasih. Pertemuan pada pagi hari ini kita akan lanjutkan untuk pertemuan besok berada di laboratorium klinik fisioterapi. Kita akan melakukan praktek masing-masing mahasiswa, satu mahasiswa, satu pasien. Apakah kalian siap? Siap. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat gitu. Ada yang sakit? Tidak. Oke, sip. Dari materi pembelajaran yang saya berikan kemarin tentang stroke, adakah sebagai bahan evaluasi kita? Adakah yang bertanya di sini? Ada Pak. Siap, Saskara? Mau bertanya terkait yang kemarin Bapak sampaikan untuk metode PNF itu untuk kasus stroke ya Pak. Ya. Ada metode lain nggak sih Pak selain PNF? Wah, pertanyaan bagus sekali. Gucok. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Sudah belajar lagi di rumah. Gitu. Itu yang saya harapkan dari teman-teman semua. Menggali informasi sebanyak-banyak. Ada metode selain PNF yang bisa kita gunakan ya untuk melakukan penanganan terhadap pasien stroke, yaitu metode Bobot exercise. Ya. Metode Bobot exercise ini nanti juga kita akan pelajari. Ya. Saya akan ajarkan kepada Anda semua bagaimana cara melakukannya dan bagaimana treatment yang akan kita lakukan untuk pasien dengan kondisi hemiparesis. Seperti itu. Ada lagi? Izin bertanya Pak. Siap. Masih untuk orang stroke itu seperti tangan yang sebelah itu kayak kaku dan untuk jalannya itu kayak Ya. gesek gitu loh Pak. Ya. Kayak gesek. Benar sekali, ya Mas Ibnu. Ketika terjadi kelumpuhan, ya, maka tahapan yang terjadi, yang pertama adalah kelumpuhan, yang kedua nyeri, yang ketiga kaku, yang keempat adalah normal. Dan fase yang sering ya pasien ini tidak kuat, ya,
adalah fase di mana rasa nyeri dan kaku ini muncul. Sehingga apa? Polanya berubah. Ya, pola untuk di daerah wrist ini kecenderungannya dia ke arah fleksi jari-jari. Elbow fleksi, sedangkan shoulder ini ke arah abduksi. Ya, jadi sedangkan kaki ya dari ekstremitas bawah ini kecenderungannya dia untuk hipnya ke arah ADD juga. Jadi kalau di jalan Mas Ibnu, ya teman-teman semua, jadi memiliki kecenderungan pasien jalan seperti ini. Ini adalah pola yang terjadi pada pasien stroke. Nah, tugas seorang fisioterapi, ya tugas seorang fisioterapi adalah merubah pola ini supaya pola ini tidak dimiliki oleh pasien dengan kondisi stroke. Kita akan mencoba mempraktekkan teknik PNF untuk mengurangi pola sinergis pada pasien stroke. Terima kasih. Evaluasinya, adakah yang lain? Ya Pak, Siap, Mas Satria. Bapak dari materi yang Bapak berikan kemarin terkait anggota gerak atas dan bawah, itu selain stroke ada nggak penyebab lain yang menyebabkan kelumpuhan gitu? Oke. Ada yang mau mendakapi? Saya Pak, Silahkan. selain terjadinya stroke, kelumpuhan itu bisa terjadi karena kecelakaan yang dapat menyebabkan spinal cord injury. Good job. Nah, pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Mas Satria dan dijawab sangat luar biasa. Applause buat teman-teman semua. Pada pagi hari ini kita akan praktek untuk menerapkan metode PNF, melakukan mobilisasi pada ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Oleh karena itu, teman-teman, satu menjadi pasien, satu menjadi terapis. Silahkan menempatkan posisinya. Kita mulai, ya. Saya akan contohkan 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, fiksasi ya berada pada wrist dan elbow. Oke, mulai 1, diangkat, 2, 3. Oke, good job. Angkat 1, 2, 3. Good job. Saya akan mencontohkan untuk gerakan abduksi ya dan aduksi. Oke, dimulai dari ADD ya, aduksi ke abduksi. 1, perhatikan saya. 2, 3. Oke, teman-teman bisa ikutin saya dari posisi abduksi. Oke, kita mulai 1, angkat. 2, oke, 3, oke. Sekarang kita mulai pada ekstremitas bawah. Gerakan untuk fleksi ekstensi knee. Saya akan contohkan terlebih dahulu. 1, 2, 3. Ikuti gerakan saya. Kita mulai bersama-sama. 1, 2. Oke, kita kembalikan 3. Teman-teman semua, setelah kita melakukan praktek bersama-sama pada pagi hari ini, ya, teman-teman sudah melakukannya dengan saya dan melakukannya sendiri sebagai bahan evaluasi kita bersama. Ada yang mau bertanya? Saya Pak, Oke, Mas Adi. apakah boleh diulang kembali bagaimana treatment tentang transfer ambulasi kepada pasien Pak? Oke, bagus. Ada lagi? Apa cukup Mas Adi? Oke, saya akan mengulang kembali bagaimana treatment pada saat pasien dari tidur, ya, tidur terlentang, miring, duduk, dan berdiri. Tolong semuanya diperhatikan kembali. Ini akan saya tekuk kakinya, ya. Oke, Bapak.
ya. Posisinya seperti ini. Tangannya kita posisikan seperti ini. Gerakan ketiga Bapak, nanti Bapak akan saya miringkan ke samping kanan. Oke? Ya, perhatikan. 1, 2, 3, pelan-pelan kita miringkan ya. Karena bednya ini kecil, jadi kita posisikan pasien agak ke tengah untuk pasien nyaman. Ya, oke. Setelah itu, kaki yang ini ya, kaki yang sehat ya, ini mendorong kaki yang sakit untuk keluar bed. Oke. Selanjutnya, tangan yang sehat ya, tangan yang sehat sebagai tumpuan untuk mengungkit ya, mengungkit untuk pasien bisa duduk. Nah, setelah pasien bisa duduk ya, kita akan ya memposisikan untuk pasien supaya dia dekat dengan bed begitu, sehingga memudahkan kita untuk melakukan gerakan untuk berdiri. Jadi ini kita posisikan seperti ini ya, kita bisa berada di sampingnya ya, posisinya seperti ini. Latihan membungkuk terlebih dahulu, pandangan ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. Diikutin gerakan berdiri. Hop. Nah, gitu. Di mana yang kita fiksasi? Di daerah lututnya, di daerah knee-nya. Gitu. Ketika pasien posisi berdiri, pandangan ke depan, ya. Nah, lalu duduk kembali. Begitu proses yang kita lakukan dari aktivitas tidur, miring, duduk, dan berdiri. Begitu Mas Adi? Jelas? Jelas, Pak. Sip, bagus. Gitu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Applause buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.